Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi bismillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma puja puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melanjutkan kehidupan kita di atas dunia ini dengan tujuan mengabdi kepada Allah demi mendapatkan pahala dan mencapai surga-Nya di Allah akhir kelak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada para baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita ajaran dari Allah dan pelurus dari ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, yakni Al-Quran tadi. Baiklah, pada tempat menyambut aku di mas ini, waktu singkat saya begini, saya akan membahas tentang tafsiran surah Al-Mujadilah ayat 7 yang kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan yang relevan dan masih dapat diamalkan pada saat sekarang. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Firman surah Al-Mujadilah ayat 7 yang artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara ketiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada kurang dari itu dan tidak lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia memberikan berita kepada mereka tentang hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Mujadilah ayat 7 ini itu berkaitan dengan perilaku sekelompok orang, baik itu di kalangan Yahudi ataupun munafik, yang seringkali mengadakan pertemuan rahasia atau berbisik-bisik untuk tujuan yang buruk, yaitu seperti merencanakan makar dan mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta membuat resah kaum muslimin. Sekelompok tersebut menurut beberapa riwayat sering berkumpul dan berbisik-bisik di luar majelis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum muslimin yang menyangka bahwa bisikan itu berisi tentang bencana jahat atau fitnah terhadap mereka. Bisikan mereka bukanlah untuk kebaikan, melainkan hal-hal yang membicarakan hal-hal yang menimbulkan dosa permusuhan yang merugikan Rasulullah SAW, seperti yang dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 8, ayat ke-8. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang maha mengetahui atas segala sesuatu, bahwa tidak ada suatu pembicaraan rahasia di antara ketiga orang tersebut, melainkan dialah yang benar. Dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara kelima orang itu, melainkan dialah yang benar. Ayat ini dijadikan sebagai peringatan keras bagi mereka yang melakukan bisi-bisikan rahasia dengan niat yang buruk, bahwa segala satu perbuatan mereka tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditampilkan di yaumul akhir yang akan mendapatkan balasannya. Sehingga apabila disimpulkan, ayat ini diturunkan untuk melarang dan mengancam praktik-praktik berbisik-bisik rahasia bersifat makar atau merugikan kepentingan orang lain, serta untuk menenangkan hati orang-orang yang beriman dengan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi segala sesuatu baik di atas bumi maupun di tidak. Adapun kaitannya dengan nilai pendidikan, tafsiran yang berkaitan dengan nilai pendidikan yang masih relevan dengan sekarang ini, yang paling utama itu etika dalam berbicara, terutama dalam berdiskusi ataupun berdebat. Diskusi merupakan salah satu ajang atau tempat kita untuk berbicara, berbantah pendapat dengan seseorang. Tapi apakah di dalam diskusi tersebut tidak memiliki aturan atau etika untuk berbicara dengan yang lebih baik? Di situ memiliki tujuan. Sebagaimana kita ketahui, diskusi adalah untuk mengemukakan sekelompok pikiran dan mencapai tujuan bersama yang akan dicapai oleh sekelompok orang tersebut, agar tidak mendapatkan perbedaan pendapat yang menghancurkan sekelompok manusia tersebut. Diskusi seperti yang dibilang tadi merupakan tempat mengarahkan ke suatu kesimpulan, mencapai kata mufakat. Diskusi di dalam diskusi lebih baik kita memberikan fakta-fakta yang jelas, yang konkret, dan lebih terbukti daripada cuma argumen atau pendapat pribadi kita sendiri. Karena dalam diskusi kita menuju kata mufakat, bukan menuju pembelaan terhadap diri sendiri. Dan diskusi yang baik adalah diskusi yang tidak memiliki batasan dan tidak memiliki ujung yang jelas. Karena jika diskusi atau bisa disebut diskusi terbuka, karena jika kita memberikan suatu ruang untuk melakukan diskusi terbuka, maka setiap orang akan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang mereka dapatkan dan tidak dan dari berbagai sumber, sehingga mencapai kata mufakat yang akan diterima oleh semua orang dan tidak ada menimbulkan keresahan bagi seorang lain. Selain itu, dari beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, ada tiga hal dapat kita berikan atau tiga hal yang dapat kita simpulkan dari berbagai sumber atau pendapat para ahli. Yang pertama yaitu tentang pengawasan akan pendidikan. Bagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu ada di bumi. Pada ayat ini Allah jelas menceritakan bahwa Allah mengawasi segala hal yang terdapat di atas dunia dan bumi. Maka sebab kita sebagai guru juga harus berperan dalam mengawasi bagaimana pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan hal ini lebih terutama kepada lembaga-lembaga pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu memiliki tujuan dan memiliki berbagai metode untuk mencapai tujuannya. Apakah metode atau tujuan tersebut sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik? Itu adalah merupakan tugas kita bersama sebenarnya, dan salah satu tugas dari lembaga-lembaga yang bertugas adalah mengawasi tentang pendidikan saat sekarang. Nilai yang kedua kita dapat ambil adalah interaksi yang baik. Sebagaimana kita ketahui, kita manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat berdiri sendiri dan pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Bagaimana kita sebagai manusia menjaga agar interaksi kita itu berjalan dengan baik? Jika kita berikan contoh, jika kita berbisik-bisik di depan orang atau di belakang orang, dan misalkan ada tiga orang yang lagi berjalanan, 2 orang berbisik, 1 orang tidak diajak, dan 1 orang ini akan merasa bahwa ia akan digosipkan atau dibicarakan oleh 2 temannya. Hal itu akan menimbulkan keretakan terhadap hubungan mereka dan akan
bisa menjadi salah satu faktor pemecah antara umat Muslim. Yang terakhir yaitu tetap kejujuran ilmiah. Pada zaman sekarang yang serba cepat, serba apa sekarang ini, banyak orang-orang yang memiliki gelar tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maksud tidak memiliki ilmu pengetahuan di sini yaitu ilmu pengetahuannya tidak, masih belum sesuai akan gelar yang mereka miliki. Sebagian orang memiliki gelar sarjana, S2, S3, banyak pun. Akan tetapi jika ditanyakan bagaimana pelaksanaannya, dia tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara mempraktekannya, ia tidak dapat mengetahui. Dan jika seorang bertanya tentangnya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmunya, sebagian ia tidak dapat menjawab. Maka di situ kita perlu pengawasan dan pembuktian yang kuat terhadap gelar kita, terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Itu adalah 3 poin pokok yang dapat kita ambil. Sedangkan poin utama yang dapat kita ketika berbicara dalam kita berbicara, kita harus menjaga privasi seseorang tersebut. Kita harus mengetahui bagaimana orang tersebut menerima apakah atau tidak terhadap pembicaraan tersebut. Kita harus mengetahui batasan-batasan. Ada setiap orang memiliki batas atas dan memiliki batas bawah. Dan komunikasi yang baik atau diskusi yang baik adalah diskusi yang bersifat edukatif atau yang bersifat mendidik, bukan bersifat menjatuhkan atau apalagi mencelakai seseorang. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video singkat saya sekali ini. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-10 mata kuliah tafsir terbaru. Baiklah, jika terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.